saudara sekalian, sahabat GKI Harapan Indah, senang berjumpa dengan saudara sekalian dalam program Kalam, Kupas Alkitab Selasa Malam, renungan singkat firman Tuhan yang memandu kehidupan. Tema Kalam hari ini adalah kedatangan dan penghakiman, didasarkan pada bacaan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 hingga 16. Nats yang menjadi perenungan kita adalah ayat 12 yang akan saya bacakan berikut ini. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, berdasarkan kalender tahun liturgi gerejawi, mulai tanggal 28 November 2 hari yang lalu, kita memasuki masa Advent atau minggu-minggu Advent. Masa Advent merupakan masa pengharapan, penantian, dan persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kata Advent berasal dari kata bahasa Latin Adventus yang artinya kedatangan. Masa Advent berlangsung selama 4 hari minggu berturut-turut dan merupakan 4 minggu persiapan sebelum memasuki Hari Raya Natal. Saudara sekalian, biasanya minggu ketiga dan keempat dari masa Advent itu dipakai sebagai masa persiapan untuk memperingati kedatangan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya sebagai juru selamat dunia. Sedangkan minggu pertama dan minggu kedua dari masa Advent itu digunakan sebagai peringatan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan kembali Tuhan kita Yesus Kristus pada akhir zaman sebagai hakim atas dunia ini. Salah satu bacaan leksionari pada hari Selasa ini yaitu Wahyu pasal 22 ayat 12 hingga 16 sangat jelas berkaitan dengan kedatangan Kristus kembali. Malam ini kita akan bersama merenungkan secara khusus ayat 12 dari Wahyu pasal 22 yang telah kita baca tadi. Oleh karena kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus ke dunia itu sebagai hakim atas dunia ini, maka renungan kalam pada hari Selasa malam ini diberi judul kedatangan dan penghakiman. Saudara sekalian, di dalam catatan kitab Wahyu pasal 22 ayat 12a, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku datang segera." Mungkin bisa jadi ada orang yang secara kritis akan berpikir dan bertanya demikian. Jika perkataan janji dari Tuhan Yesus bahwa dia akan datang kembali dengan segera itu dicatat pada abad pertama Masehi, di manakah bukti janji kedatangannya itu? Karena sudah lewat 20 abad lamanya sejak janji itu diberikan, namun Kristus juga belum datang kembali. Apakah Kristus itu lupa akan janjinya atau malah ingkar janji? Tentu saja tidak, saudara sekalian. Tuhan Yesus itu tidak lupa dan tidak akan pernah lupa akan janjinya, apalagi ingkar janji. Tuhan Yesus memang memberikan janjinya untuk datang segera. Namun kita perlu mengetahui makna dari kata segera itu. Menarik untuk diperhatikan saudara sekalian bahwa kata bahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai segera di sini lebih tepat dimengerti sebagai cepat atau seketika itu juga. Jadi kata segera ini lebih berkaitan dengan bagaimana Tuhan Yesus itu datang kembali ketimbang kapan Tuhan Yesus itu datang kembali. Maksudnya, kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus itu akan tiba-tiba dan tidak terduga atau tidak disangka-sangka. Dan hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam catatan Injil Matius pasal 24 ayat 36 yang berbunyi, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Juga di dalam catatan Injil Lukas pasal 21 ayat 34, Tuhan Yesus juga berkata, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Jadi saudara sekalian,
Oleh karena kedatangannya kembali itu akan tiba-tiba dan tidak terduga, maka tidak ada pilihan lain bagi kita, saudara sekalian, selain kita ini harus senantiasa berjaga-jaga dan bersiap sedia menyambut kedatangannya dengan menjaga kekudusan hidup dan mempererat relasi kita dengan Tuhan. Saudara sekalian, selanjutnya di dalam catatan kitab Wahyu pasal 22 ayat 12b, Tuhan Yesus berkata, "Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya." Di sini kita mendapatkan bahwa di dalam janji tentang kedatangan Kristus kembali terdapat juga fakta janji penghakiman bahwa Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Mengenai penghakiman yang berlaku di sini, ada berbagai macam penafsiran terhadap hal tersebut. Ada yang berpendapat bahwa orang percaya yang setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun juga akan memperoleh penghargaan. Namun sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan tentu menghadapi penghukuman. Ada pula yang berpendapat lain bahwa penghakiman ini hanya berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus saja, dan tidak sama dengan penghakiman yang diberikan kepada setiap orang yang tidak percaya. Karena menurut kitab Wahyu pasal 20 ayat 11 hingga 15, setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus akan diadili di hadapan tahta putih yang besar dan akan dijatuhi hukuman penderitaan kekal di dalam lautan api untuk selamanya. Jadi penghakiman atas orang percaya ini untuk menentukan upah atas apapun yang telah dikerjakan orang percaya setelah ia percaya kepada Tuhan Yesus. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 13 hingga 15 sebagai berikut. "Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api." Saudara sekalian, entah apapun yang sesungguhnya dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam perkataannya bahwa ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, maka tentu saja upah yang baik akan diberikan bagi siapapun yang berkenan di hatinya, yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu, selain kita sepatutnya menjaga kekudusan hidup kita dan mempererat relasi kita dengan Tuhan dalam rangka berjaga-jaga menyambut kedatangannya kembali yang bersifat tiba-tiba dan tidak disangka-sangka itu, selama masih ada kesempatan tersedia bagi kita, marilah kita berbuat semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai pekerjaan baik dengan tulus hati, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi, menghormati, dan melayani Tuhan, serta berusaha menjadi berkat bagi sesama manusia melalui ucapan dan tindakan kita yang baik, benar, dan kudus sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman-Nya dan siap menyambut kedatangannya kembali. Maranatha, amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini yang mengingatkan kami agar kami senantiasa berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan kembali,
dengan hidup yang kudus dan semakin berelasi erat dengan Tuhan serta giat di dalam pekerjaan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya kita semua mendapat berkat. Jikalau sekiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan, silakan subscribe YouTube GKI Harapan Indah dan sebarkan ke teman-teman Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dengan demikian kita ikut mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Sampai jumpa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.